One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Saya Felita Dwi Afifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang accounting for merchandising operating atau akuntansi perusahaan dagang. Ada 3 jenis perusahaan dagang berdasarkan aktivitas operasionalnya, yaitu yang pertama ada perusahaan jasa. Perusahaan yang aktivitas operasionalnya memberikan layanan jasa kepada pelanggan. Kemudian, pendapatannya itu disebut pendapatan jasa atau service revenue. Terus, persediaan berupa perlengkapan atau barang habis pakai yang akan digunakan untuk mendukung layanan jasa yang diberikan atau layanan operasional perusahaan. Terus, beban-beban untuk satu periode itu berupa beban-beban operasi. Selanjutnya, yang kedua itu ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu aktivitas utamanya membeli barang dagangan dan menjual barang dagangan tersebut tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Pendapatannya juga disebut penjualan atau sales revenue. Selain perlengkapan, juga terdapat persediaan berupa barang dagangan yang merupakan bagian dari aset lancar yang memberikan manfaat ketika barang dagangan tersebut terjual. Terus beban-beban untuk satu periode terdiri dari adanya beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan, dan beban-beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada perusahaan manufaktur. Perusahaan ini aktivitas operasionalnya membeli bahan baku, mengolah bahan baku tersebut melalui proses produksi untuk menghasilkan barang jadi dan menjual barang jadi kepada pembeli. Pendapatannya disebut penjualan atau sales revenue. Selain perlengkapan ini, ada juga terdapat 3 jenis persediaan. Yang pertama, ada persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Terus, aktivitas operasional perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Itu ada namanya single step dan multi step. Kalau single step itu, perusahaan jasa yang menyajikan laporan laba rugi biasanya dengan format single step. Artinya, pendapatan yang diperoleh langsung dikurangkan dengan semua beban untuk memperoleh laba atau rugi. Sedangkan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur menggunakan format multiple step. Terus, perhitungan laba pada perusahaan dagang dan manufaktur. Ya, perhitungan laba pada perusahaan dagang dan manufaktur. Itu kayak ada tabel gitu. Yang pertama itu ada sales revenue. Sales revenue ini di bawahnya itu ada cost of goods sold. Terus ada gross profit. Udah itu ada operating expenses dan net income atau loss. HPP. Apa sih HPP? HPP itu merupakan akun kelompok beban, nama lainnya adalah beban pokok penjualan, dan dalam bahasa Inggrisnya disebut cost of goods sold. Harga perolehan atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Di sini saya akan mengasih ilustrasi tentang harga perolehan persediaan. Toko elektronik MH berada di kota Bengkulu yang membeli 10 unit televisi di grosis elektronik di kawasan Glodok, Jakarta dengan harga beli per unit 2 juta. Pengiriman televisi ini menggunakan ekspedisi darat dengan biaya pengiriman 20 juta. Jadi, total harga perolehan dari televisi ini adalah 120 juta, sehingga harga perolehan per unit adalah 2.400.000. Jadi, untuk memahami ilustrasi HPP ini, perusahaan pada bulan September
2020 ini membeli 100 unit barang dagangan dengan harga perolehan per unit $10. Selama bulan September, ini terjual 80 unit barang dengan harga jual $15. Maka dari ilustrasi ini, penjual untuk bulan September 2020 sama dengan itu 80 unit dikali $15 sama dengan $1.200. Sedangkan HPP untuk bulan September 2020 sama dengan 80 unit ini dikalikan dengan $10 sama dengan $800. Sehingga laba kotor untuk bulan September 2020 sebesar $400. Sedangkan 20 unit yang belum terjual sampai 30 September 2020 disebut persediaan barang dagangan atau akhir inventories dengan nilai sebesar 20 unit dikalikan dengan 10 barang tersebut sama dengan $200. Nilai persediaan akhir per 30 September 2020 ini akan menjadi nilai persediaan barang dagangan awal untuk tanggal 1 Oktober 2020. Selanjutnya ada istilah dalam kaitannya dengan arus harga perolehan atau cost flow. Di sini kayak ada tabel gitu. Ada, untuk mempersingkat waktu, saya jelaskan singkat saja ya. Yang pertama ada persediaan barang dagangan awal. Apa sih persediaan barang dagangan awal? Itu adalah total harga perolehan atas barang dagangan pada awal periode D yang nilainya diambil dari nilai persediaan akhir periode sebelumnya. Yang kedua ada pembelian atau cost of good purchase adalah total harga perolehan atas barang yang dibeli untuk satu periode. Nah, pembelian bersih sama dengan pembelian kotor plus biaya angkut pembelian dikurang retur pembelian dikurang diskon pembelian. Yang ketiga ada barang tersedia untuk dijual atau cost of good available for sale. Itu adalah total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual untuk satu periode yang dihitung dengan menjumlahkan persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian bersih. Harga pokok penjualan atau cost goods sold adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. COGS sama dengan unit yang terjual dikalikan dengan harga perolehan per unit. Terus selanjutnya yang terakhir ada persediaan barang dagangan akhir atau ending inventories adalah total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Dengan rumus ending inventories sama dengan unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. Terus, untuk penjualan adalah pendapatan yang berasal dari hasil penjualan dalam satu periode. Dengan rumus penjualan sama dengan unit yang terjual dikali harga jual per unit. Oke, selanjutnya ada sistem pencatatan persediaan. Ada dua sistem yang bisa digunakan perusahaan dagang untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, yaitu sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Saya jelaskan singkat saja ya. Yang pertama sistem perpetual dulu. Jadi, setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, misalnya seperti pembelian, retur pembelian, pelunasan utang atas pembelian barang dagangan, penjualan, dan retur penjualan, maka langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga akan dicatat dengan melibatkan akun persediaan barang dagangan. Terus juga menggunakan kartu persediaan setiap buku pembantu persediaan untuk setiap jenis barang yang digunakan untuk mencatat ilustrasi, untuk mencatat mutasi sehubungan dengan
persediaan, sehingga nilai persediaan barang dagangan tersebut dapat diketahui setiap saat melihat saldo akhir di kartu persediaan. Nah, dan juga HPP akan dihitung setiap transaksi penjualan dan akan dicatat pada kartu persediaan, sehingga harga pokok penjualan dapat diketahui setiap saat melalui kartu persediaan. Hitungan fisik persediaan di setiap akhir periode ini tidak wajib. Ingat ya, tidak wajib. Karena perusahaan menggunakan kartu persediaan yang menjadi dasar informasi untuk nilai persediaan. Namun, jika perusahaan tetap melakukan perhitungan fisik, maka diperbolehkan, tetapi tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kebenaran nilai persediaan menurut kartu persediaan. Jika terjadi perbedaan nilai persediaan antara kartu persediaan dengan menurut hasil perhitungan fisik, maka yang dijadikan acuan adalah hasil perhitungan fisik. Nah, jurnal penyesuaiannya ini terkait dengan barang dagangan akan dibuat jika perusahaan memilih tetap melakukan perhitungan fisik dan hasil perhitungan fisik berbeda dengan nilai persediaan menurut kartu persediaan itu sendiri. Jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu yang pertama ada akun persediaan barang dagangan atau inventory, dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Dengan posisi akun disesuaikan dengan kasusnya. Yang kedua itu ada sistem periodik. Jadi sistem periodik ini terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan. Misalnya kayak pembelian, retur pembelian, pelunasan utang, atas pembelian barang dagangan, penjualan dan retur penjualan, maka tidak langsung. Kalau tadi sistem perpetual itu langsung, kalau periodik ini tidak langsung. Mempengaruhi nilai persediaan sehingga tidak dicatat pada akun persediaan barang dagangan. Terus, nah kalau yang di perpetual itu kan menggunakan kartu persediaan. Kalau ini tidak menggunakan kartu persediaan, sehingga nilai persediaan akhir baru diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan. Hasil perhitungan fisik ini berupa unit yang tersisa pada akhir periode. Yang selanjutnya nilai persediaan akhir akan dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. HPP baru bisa dihitung setelah perusahaan menghitung nilai persediaan akhir. HPP dihitung dengan cara barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Perhitungan fisik atau persediaan di setiap akhir periode itu wajib dilakukan untuk menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika perusahaan tidak melakukan perhitungan fisik, maka tidak akan diketahui beberapa nilai persediaan di akhir periode, sehingga saldo akun tersedia pada akhir periode masih sebesar nilai persediaan awal. Nah, jurnal penyesuaiannya itu terkait dengan barang dagangan wajib dibuat dengan tujuan untuk menghapus nilai persediaan awal dan memunculkan nilai persediaan akhir. Jadi, di jurnal penyesuaian ini dilibatkan dua akun, yaitu yang pertama akun persediaan barang dagangan atau inventory dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Menghapus nilai persediaan awal adalah cost of goods sold dibagi inventory, jurnal yang dibuat perusahaan untuk memunculkan nilai persediaan akhir. Selanjutnya ada Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.